Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Yuk, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Nah, sekarang yuk, sudah hafal apa belum surat Al-Isra ayat 70. Nah, karena pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 70. Ya, kalau anak-anak belum hafal, boleh dibuka Al-Qur'annya terlebih dahulu ya. Bisa minta bantuan kepada orang tua untuk membuka Al-Qur'annya dan membacakannya, yaitu surat Al-Isra ayat 70. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Tadi surat Al-Isra ayat 70 beserta dengan artinya yang ada kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu tentang pemanfaatan akal yang telah diberikan kepada Allah, yaitu sebagai kelebihan kita manusia sebagai ciptaannya dibanding dengan ciptaannya yang lainnya. Itu kandungannya ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang hiasan dari bahan alam. Tujuannya adalah anak-anak mampu menjelaskan hiasan dari bahan alam. Dan yang kedua, anak-anak nanti mampu membuat hiasan dari bahan alam ya. Lalu untuk materi kedua adalah kita akan belajar tentang membandingkan dua bilangan. Tujuannya adalah nanti anak-anak diharapkan mampu membandingkan dua bilangan ya, dan juga mengurutkannya ya. Nanti kita akan belajar tentang itu dua materi hari ini ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu hiasan dari bahan alam. Anak-anak pernah apa tidak membuat hiasan dari bahan alam? Contohnya hiasan itu apa? Hiasan itu seperti, coba anak perhatikan gambar seperti ini ya. Hiasan itu bisa berupa
figura, gantungan kunci. Terus apa lagi? Bisa banyak sekali macamnya ya. Bisa bunga, berupa bunga ya, dan lain-lain. Jadi itu contoh dari hiasan. Tapi yang akan kita pelajari itu lebih fokus ke hiasan yang bahannya dari bahan alam. Apa itu bahan alam? Nah, bahan alam contohnya itu adalah kulit apa? Kulit telur ya, atau cangkang telur. Bisa juga kulit kerang, daun, ranting, biji-bijian, dan masih banyak lainnya ya. Nah, untuk membuat hiasan dari bahan alam ini, kita bisa menggunakan teknik kolase dan mozaik. Apa itu kolase dan mozaik? Kolase adalah teknik membuat hiasan dengan cara menempelkan bahan alam secara utuh pada permukaan benda atau permukaan gambar ya. Jadi anak-anak menempelkan bahan alam utuh pada permukaan objek benda, gambar ya, objek gambar yang akan kita hias ya. Dan menempelkannya ini bisa memadukan dari beberapa bahan alam. Contohnya, coba anak-anak lihat pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambar ikan ya. Ikannya ini kita bentuk menggunakan daun kering. Jadi daun keringnya kita tempel-tempel pada gambar ikan yang sudah ada. Jadi ditempel hingga membentuk gambar ikan full ya, secara keseluruhan tertutupi dengan daun-daun kering. Jadi daun keringnya itu kita cari yang ukurannya pas dengan gambar ikannya. Kalau tidak ada yang pas bagaimana? Boleh kita gunting ya. Jadi misalnya kita nemu daun besar, ternyata terlalu besar, ya kita gunting membentuk gambar ikan tersebut ya. Jadi langsung kita tempelkan. Untuk siripnya bisa mencari daun yang lebih kecil gitu ya. Ini anak-anak coba dipahami terlebih dahulu. Kalau kolase usah diulangi lagi. Kolase itu adalah menempelkan bahan alam secara utuh pada permukaan gambar. Dan biasanya bahan alam ini dipadukan dengan beberapa bahan alam. Misalnya terdiri dari 2-3 daun keringnya dan sebagainya ya. Lalu sekarang mozaik. Apa itu mozaik? Apa itu mozaik? Nah, berbeda dengan kolase, mozaik adalah teknik menghias dengan menempelkan kepingan-kepingan bahan alam pada permukaan gambar. Jadi kalau mozaik itu yang ditempelkan adalah kepingan-kepingan, jadi bukan utuh. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Nah, ini ada gambar rumah. Gambar rumahnya dihias dengan apa? Dengan biji-bijian. Nah, jadi biji-bijiannya ini ditempel sampai menutupi seluruh permukaan dari gambar rumah tersebut ya. Jadi kepingan-kepingan. Jadi tidak langsung kita cari biji yang besar tempelkan enggak, tapi kita tempelkan biji-biji yang kecil-kecil itu sampai menutupi permukaan gambar tersebut ya. Itu jadi anak-anak harus bisa membedakan apa itu kolase dan apa itu mozaik ya. Dan jangan sampai tertukar. Jadi kalau kolase itu bahan alamnya kita tempelkan utuh dengan menutupi seluruh permukaan gambar. Kalau mozaik
yang kita tempelkan bahan alamnya itu berupa kepingan-kepingan atau potongan-potongan bahan alam hingga menutupi seluruh permukaan gambar ya. Coba sekarang itu materi kita yang pertama, jadi cukup singkat. Nah, dan kita hanya akan membahas tentang kolase dan mozaik ya. Itu materi kita yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu membandingkan dua bilangan dan mengurutkannya. Nah, anak-anak, dalam membandingkan dua bilangan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemarin di pembelajaran yang pertama kita sudah belajar tentang nilai tempat, ya, sudah kan? Nah, jadi membandingkan dua bilangan ini ada hubungannya dengan nilai tempat bilangan tersebut. Masih ingat apa saja nilai tempat itu? Ada ratusan, puluhan, dan satuan ya. Jadi dalam membandingkan dua bilangan itu kita langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melihat atau membandingkan nilai tempat ratusannya terlebih dahulu. Ya, jadi harus ingat ratusannya kita lihat terlebih dahulu, kita bandingkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita bandingkan nilai tempat puluhannya. Dan yang ketiga, baru kita bandingkan nilai tempat satuannya. Ya, itu langkah-langkah dalam membandingkan dua bilangan yang harus kita perhatikan atau harus kita lakukan. Nah, setelah itu ada kata-kata atau kalimat yang berkaitan dengan membandingkan bilangan. Jadi ada 3 kalimat yang ini digunakan dalam membandingkan dua bilangan. Yang pertama, lebih besar ya. Lebih besar. Lambangnya seperti di samping. Ya, ingat. Lalu yang kedua, lebih kecil atau lebih sedikit. Lambangnya seperti di samping. Lalu yang terakhir, sama dengan. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kalau sama dengan lambangnya seperti ini ya. Jadi ada 3 kalimat yang berkaitan erat dengan membandingkan bilangan, yaitu lebih besar atau lebih banyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terakhir sama dengan ya. Itu beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Sekarang Ustazah beri contohnya ya. Yuk kita perhatikan ke gambar di samping. Nah, contoh berikut ini adalah kita akan membandingkan dua bilangan, yaitu 364 dan 370. Coba anak-anak lihat. 364 dan 370 kira-kira dia lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan? Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Apa tadi? Yaitu membandingkan ratusannya. Kita lihat ratusannya. Ratusannya yang mana? 364. Ratusannya adalah yang angka 3 ya, yaitu 300. Kalau yang 370 nilai tempat ratusannya adalah 300. Nah, ternyata sama. Nah, kalau sama berarti kita lewatin anak-anak. Berarti 300 dengan 300 sama, berarti kita lewati. Kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu membandingkan puluhannya. Nah, kita lihat. Yang pertama, 364, puluhannya nilainya 60 ya.
Kalau yang kedua 370 itu nilai tempatnya bernilai 70 ya. Nah, ternyata beda. 60 yang pertama 60, yang kedua 70. 60 dengan 70 itu apa? Kata-kata yang tepat. Lebih besar 60, lebih besar 70, lebih besar dari 70, atau 60 lebih kecil dari 70, atau 60 sama dengan 70. Yang mana? Yang kedua, yaitu 60 lebih kecil dari 70. Nah, kalau sudah kita menemukan angka yang berbeda atau nilai tempat yang berbeda, nah baru sudah kita bisa membandingkannya. Oh, 60 lebih kecil dari 70. Berarti nah, kita boleh melihat satuannya, boleh juga kita abaikan. Ya. Jadi, misalnya kita lihat satuannya 4 yang pertama. Yang kedua satuannya 0. Kita abaikan, ya. Kita abaikan. Jadi kalau ada sudah ketemu misalnya ratusan ternyata nilainya sama. Baru kita lanjut ke puluhan. Tapi kalau puluhannya sudah berbeda, kita stop sampai di situ ya, sampai di puluhan saja. Jadi di situ 60 lebih kecil dari 70. Nah, berarti kita sudah bisa menyimpulkan, oh berarti 364 lebih kecil dari 370. Lambangnya adalah seperti itu ya. Tuh, jangan sampai lupa lambangnya. Berarti kalau lebih kecil itu ininya apa ya? Yang lancip ya. Lancipnya itu menghadap ke kiri, menghadap ke kanan ya. Menghadap ke kanan gitu. Ya. Tuh, itu contoh soal yang pertama. Coba anak-anak pahami terlebih dahulu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu bilangan 421 dan 217. Nah, coba anak-anak perhatikan. Sekarang kita lihat langkah yang pertama, yaitu membandingkan ratusannya. Kita lihat ratusannya. Pada bilangan 421, ratusannya adalah 400. Lalu yang kedua, pada bilangan 217, ratusannya adalah 200. Nah, ternyata berbeda ya. Kalau yang pertama tadi sama-sama 300, sekarang berbeda. Yang satu 400, yang satunya lagi 200. Nah, dia berbeda. Nah, ini sudah bisa kita tentukan dia lebih besar atau lebih kecil. Berarti 400 lebih besar dari 200. Apa 400 lebih kecil dari 200? Atau 400 sama dengan 200? Yang mana? Yang pertama, ya benar. 400 lebih besar dari 200. Nah, kita stop sampai situ. Kalau ratusnya berbeda, kita stop sampai situ. Kita sudah bisa menentukan dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengannya. Nah, paham? Jadi begitu caranya ya. Nah, berarti di 421 lebih besar dari 217. Lambangnya seperti itu ya. Yang lancip itu berada di sebelah kiri ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak membandingkan bilangan itu harus dilihat nilai tempatnya. Kalau nilai tempatnya sama, kita lanjut ya. Kalau nilai tempatnya berbeda, kita berhenti. Seperti 300 dengan 300. Kita lanjut ke puluhannya ya. Tapi kalau 400 dengan 200, kita berhenti sampai di situ. Ya, kita sudah bisa menentukan nilai
yang menentukan bilangan itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengannya. Coba anak-anak pahami dan diperhatikan dengan baik-baik ya, agar nanti bisa mengerjakan tugas dari Ustazah ya. Nah sekarang itu ya, itu membandingkan dua bilangan. Nah sekarang kita mau coba saya kasih contoh sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini ada bilangan 227 dan 226. Kira-kira 227 dan 226 itu lebih besar, lebih kecil, apa sama dengan? Sekarang kita lihat. Kalau kayak yang pertama, nilai tempat ratusannya. Kalau yang pertama, nilai tempat ratusannya adalah 200. Yang kedua, nilai tempatnya juga sama, 200. Nah, berarti kita lanjut ke puluhan. Puluhannya yang pertama 227, berarti adalah 20. Lalu yang kedua 226. Nilai tempat puluhannya adalah 20. Nah, berarti sama juga. Kalau sama kita lanjut. Nah, lanjut ke satuannya. Yang pertama, satuannya adalah 7. Sedangkan yang kedua, satuannya adalah 4. Ya. Berarti berbeda. Nah, kalau berbeda, berarti kita berhenti di situ. 7 dan 4. 7 lebih besar dari 4, kurang dari 4, atau sama dengan 4. 7 lebih besar dari 4. Nah, berarti 227 lebih besar dari 214. Nah, lambangnya seperti itu ya. Nana sudah paham? Ya. Nanti untuk melatih pemahamannya anak-anak, nanti Ustazah anak-anak mengerjakan latihan soal ya. Itu ya. Itu langkah-langkah dalam membandingkan dua bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke mengurutkan bilangan. Tadi sudah ada contoh angkanya. Yang pertama tadi ada 360, 364, 370, 421, 217. Mengurutkan itu juga sama seperti membandingkan anak-anak. Jadi kita lihat nilai tempatnya terlebih dahulu. Ini ada 4 angka, ada 4 bilangan. Kita lihat nilai tempatnya. Yang pertama nilai tempat ratusan. Bilangan pertama nilai tempat ratusannya adalah 300. Yang kedua sama 300. Yang ketiga 400. Yang keempat 200. Nah, dari 4 bilangan itu ada 300, 300, 400, 200. Kalau kita misalnya mau mengurutkan dari yang lebih kecil, yang paling kecil, itu yang mana anak-anak? 300, 300, 400, atau 200? Yang paling kecil adalah yang terakhir, yaitu yang 200. Jadi, kita tulis dulu, berarti semuanya kan berbeda. Nah, berarti kita tulis 200. Berarti yang paling kecil itu sudah kita ketahui, yaitu yang 217 ya. 217 berarti itu yang pertama kali kita urutkan, ada di urutan pertama kalau dari urutan terkecil. Jadi kita tulis 217. Lalu kita lihat angka ratusan yang lainnya. Ada 300, tinggal 300, 300 dengan 400. Nah, 300 dengan 400 itu lebih kecil yang mana? Yang 300, ya. Nah, tapi ternyata 300-nya ada 2. Yang mana ini? 364 apa 370 dulu yang kita tulis? Nah, sama seperti membandingkan. Kita lihat ke puluhannya. Puluhannya, sekarang berapa itu puluhannya yang sama-sama 300? Yang pertama itu 60.
Yang kedua 70. Nah, berarti lebih kecil yang mana? 60 atau 70? Yang 60. Nah, berarti yang kita tulis selanjutnya adalah yang 364. Jadi yang paling kecil pertama itu 217, lalu 364. Nah, sekarang berarti yang 370 ya. 370. Baru yang terakhir 421. Nah, itu cara mengurutkannya sama dengan membandingkan. Jadi kita lihat satu-satu dari masing-masing nilai tempatnya, ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, ya. Sekarang contoh yang kedua. Ini ada bilangan 227, 214, dan 200. Kita mau mengurutkan dari yang terbesar atau dari yang paling besar nilainya. Sama caranya, kita lihat angka ratusannya. Kita lihat nilai tempat ratusannya dari ketiga bilangan ini. Yang pertama, nilai tempat ratusannya adalah 200. Yang kedua juga 200. Yang ketiga juga 200. Nah, berarti kalau sama-sama 200-nya, kita lihat ke puluhannya ya. Kita belum bisa mengurutkan. Kita lihat puluhannya. Yang pertama puluhannya ada 20. Yang kedua 10 ya. Angka 1 berarti 10. Yang ketiga 0 puluhannya. Berarti mana yang paling besar? 20, 10 atau 0? Yang paling besar adalah 20. Ya, jadi kita sudah ketemu, yaitu yang pertama kali kita tulis, yang kita urutkan di urutan paling depan karena ingin mengurutkan dari yang terbesar adalah 227. Lalu yang mana puluhannya selanjutnya? 10 ya, jadi 214. Yang terakhir adalah 200 karena puluhannya 0 begitu. Ya, anak-anak sudah bisa? Nah, jadi begitu cara membandingkan dan mengurutkan bilangan. Mudah kan anak-anak? Jadi kita lihat satu persatu nilai tempatnya. Itu yang harus anak-anak perhatikan, harus anak-anak pahami dan diingat ya. Tuh. Nah, tidak terasa materi kita sudah habis ya. Jadi itu materi kita, 2 materi kita pada pembelajaran hari ini ya. Nanti anak-anak akan ada tugas dari Ustadzah, baik yang tentang hiasan dari bahan alam maupun yang membandingkan serta mengurutkan bilangan ya. Oke, nanti Ustadzah share di grup WA kelas 2. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ustadzah mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Anak-anak jika ada yang masih kurang paham, boleh tanya, boleh. Sangat boleh sekali ya. Boleh bertanya ke Ustadzah, boleh juga bertanya ke orang tuanya. Jadi anak-anak kalau melihat video itu harus didampingi orang tua. Biar apa? Biar nanti orang tuanya juga bisa menjelaskan kembali jika anak-anak masih kurang paham ya. Anak-anak juga bisa menjeda video pembelajaran dari Ustadzah ya, sambil dipahami gitu ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.